Yang hadir ibadah sesi kedua, Shalom. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk ibadah kita yang sesi kedua, kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sesi kedua Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan kuasa-Mu boleh mengalir Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap ya Bapa tempat yang sudah tersedia Tuhan untuk para umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ya Bapa yang memberkati Tuhan firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Pak Sito Maurang kiranya Tuhan. Semuanya itu Tuhan membangun kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa Tuhan. Untuk semua ibadah ini Tuhan sampai nanti sesi ketiga Tuhan di sore hari ya Bapa Engkau yang ada bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga kami berada Tuhan di Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau berkati Tuhan pemerintahan kami Tuhan yang dipimpin oleh Presiden, Wakil Presiden, para kabinetnya Tuhan. Dan juga TNI Polri Tuhan. Kepadamu Tuhan kami serahkan Tuhan. Lembaga negara Tuhan biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Bapa di surga. Dan juga kami berdoa Tuhan buat para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Di sana Tuhan ada Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan Engkau yang memberkati beliau. Engkau berkati Tuhan Bambang Jonat Tuhan, Edi Prawitno Tuhan, dan di tempat ini Tuhan di mana pendeta muda Poltaksahan Tuhan dengan Ibu Urenenggolan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hikmat pada kami ini Tuhan untuk membawa gereja ini ke depannya Tuhan di dalam pemberkatan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sidang jemaat-Mu Tuhan sudah hadir Tuhan bersama dengan kami pada saat ini Tuhan. Ketika mereka Tuhan datang ya Bapa membawa korban-korban mereka Tuhan ke hadirat-Mu. Baik itu Tuhan korban dengan pujian penyembahan mereka Tuhan maupun Tuhan berkat daripada finansial Tuhan Engkau yang memberkati. Ada yang persembahan kasih Tuhan, ada yang persepuluhan persembahan umum Tuhan. Semuanya itu Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Berkati Tuhan setiap aktivitas daripada anak-anak-Mu Tuhan. Apa saja Tuhan yang dilakoni, aktivitas apapun Tuhan yang dikerjakan Tuhan Engkau yang memberkati. Kepadamu Tuhan kami serahkan masa depan daripada kehidupan daripada anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Sebab kami percaya Tuhan bahwa kami ini Tuhan adalah milik-Mu. Milik-Mu sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan adakan ibadah ini Tuhan di sesi kedua ini Tuhan dan kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Bapak kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau menyucikan dan menguduskan roh jiwa tubuh kami. Untuk kami datang menghampiri Engkau pagi hari ini. Layakan kami Tuhan. Pengurapan-Mu melimpah bagi kami. Sehingga tidak satu pun kami pulang dalam keadaan yang sama pagi hari ini. Uralaраbayala. Penuhi tempat ini Tuhan. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan namamu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan namamu. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat
pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan namamu, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panciku, ku bersujud dan menyembah. Kau Raja di atas segala raja, Raja segala. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panciku, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Kau bertata atas tempat ini Tuhan. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan namamu, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panciku, angkat tinggi panciku, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panciku, ku bersujud dan menyembah. Raja segala raja, Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panciku, angkat tinggi panciku, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala. Lebih lagi dengan segenap hati kami, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panciku, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panciku, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Kau bertata atas tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau melihat setiap hati kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami.
kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran, dan tinggal di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Engkaulah yang mengerjakan hati kami pagi hari ini, sehingga tidak ada kami yang pulang dalam keadaan yang sama. Kalau Engkau mengubahkan setiap hati kami. Dihormati nama-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya.
tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang bertata atas hidup kami. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih daripada hidup kami sendiri ya Tuhan. Tidak terselami setiap jalan-jalanmu. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu. Lebih lagi kata sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih setiamu lebih daripada hidup kami sendiri Tuhan. Kami percaya saat kami hidup di dalam Tuhan dan kami hidup dalam kebenaran, maka kami tidak perlu ragu Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta yang sesungguhnya yang kami miliki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Izinkan saya bertanya dan menyapa Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Shalom. Belum semuanya shalom. Saya percaya jemaat GBI Motel semuanya jemaat yang senantiasa bersuka cita, amin. Bersuka cita saat kantongnya penuh semua orang bisa lakukan. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan bersuka cita dalam setiap keadaan. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini GBI Alam Hotel? Boleh lambaikan tangannya, kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara. Ada 1, ada 2 di belakang, ada 3, ada lagi Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang hadir pertama kali di tempat ini. Saya percaya anugerah Tuhan melimpah dan kami menyambut Bapak Ibu untuk boleh terus beribadah bersama dengan kami. Dan berapa banyak Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Amin. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ya Tuhan, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, ku pandang tempat kudus-Mu
menjadi penolong dalam hidup kami. Sekali lagi kata, ku memuji Tuhan seumur hidup, seumur hidupku. Amin. Demi namamu, sungguh kau telah menjadi penolongku. Di bawah naungan sayapmu, jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Haleluya. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita dalam segala keadaan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dan kita memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami mengenal hati-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu pagi siang hari ini. Dan kami mau bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya. Shana mata koriandara larabaya sande. Kiriandara larabaya takara larabaya sanda. Salib-Mu Tuhan yang tebus kami. Salib-Mu Tuhan yang bebaskan kami. Salib-Mu Tuhan sumber kekuatan kami. Haleluya. Ada kuasa, ada mujizat-Mu. Salib bagi kami. Kuasa Tuhan bekerja. Yesus yang ajaib. Yesus yang dahsyat. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Engkau pilih kami jadi kepunyaan-Mu. Engkau pemilik hidup kami. Haleluya. Kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, itu kami miliki Tuhan. Itu kami punyai. Haleluya. Lawat kami, jamah kami, lingkupi kami dengan kasih-Mu. Syaradarabata karalalaralabayase. Kirianarabayata karalalaralabayase. Kiralalaralabayase. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami naikkan pujian dan pengagungan. Glory bagi-Mu. Syakaralarabatan naralarabayase. Haleluya. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu. Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai latar belakang, kami percaya ada jawaban di dalam Tuhan, ada jawaban di dalam Yesus, ada kuasa yang mengubahkan. Dan pagi menjelang siang hari ini, kami akan dipenuhi kembali oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan ketika firman itu kami dengar, maka kehadiran Tuhan akan kami rasakan. Firman-Mu akan membebaskan kami. Firman-Mu akan mengubahkan kami. Firman-Mu menjadikan kami hidup. Ajari kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang membuat kami memahami apa yang harus kami ambil, apa yang harus kami tinggalkan. Firman Tuhan yang akan mengajari kami. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Engkau yang semakin besar, kami semakin kecil. Dan bermanifestasilah ya Tuhan, kuasai tempat dan ruangan ini. Roh-Mu berlimpah di tempat ini. Sehingga setiap hati akan mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Dan setiap pribadi yang mengalami lawatan dan jamahan Tuhan pasti akan berubah. Pasti akan diubahkan. Yang datang dengan sakit penyakit akan mengalami kesembuhan. Yang datang dengan beban berat kami yakin akan dibebaskan. Yang datang dengan keterikatan ada kelepasan di dalam Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berfirmanlah dan bersabdalah, pewahyuan yang daripada-Mu kami miliki. Dari depan sampai ke belakang semuanya mendapat pengurapan yang daripada Tuhan. Dan kami bersehati mengatakan segala pekerjaan iblis, segala roh-roh yang mengintimidasi, segala roh-roh yang membuat hati kami tidak percaya dan berontak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang bekerja ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya berkati firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom buat kita semuanya. Ya, PPT yang kedua ya. Tadi PPT yang pertama. Tema yang pertama saya bawakan itu tentang bersyukur dan murah hati. Nah, kalau yang kedua ini saya pengen membawakan kuat di dalam Tuhan. Ya, kuat di dalam Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, kuat di dalam Tuhan, kita langsung ke Efesus 6 ayat 10. Di sini dikatakan Efesus 6 ayat 10. Yang satu lagi mungkin kuat di dalam Tuhan, ada satu PPT lagi.
Oke, sebentar. Belum muncul ya. Oke, Efesus 6 ayat 10 kita baca sama-sama. Ya, oke, makasih. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, kuat di dalam Tuhan, dengar baik Bapak Ibu, siapapun kita, baik pelayan, hamba Tuhan, baik orang yang baru bertobat, semuanya itu butuh dikuatkan di dalam Tuhan. Di sini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di sana saya tuliskan, Tuhan mau kita menjadi kuat. Tuhan mau anak-anaknya tidak lemah dan tidak pernah lemah, itu yang Tuhan mau. Tidak ada orang tua yang senang atau bersuka cita di dalam kelemahan anaknya. Justru orang tua membanggakan kekuatan dan keberhasilan anaknya. Tuhan perlu kita kuat sedangkan setan ingin kita lemah. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang senang lihat temannya lemah, sedikit banyaknya dia sedang mengimport, ya, sedang mengambil daripada apa yang menjadi keinginan daripada iblis. Maka di sini dikatakan Tuhan gak suka lihat anaknya lemah. Tuhan gak mau lihat anak-anaknya itu gampang menyerah. Berserah boleh, menyerah gak boleh. Apalagi ketika situasi kita dalam tekanan, apalagi usaha kita sedang turun, apalagi sedang pekerjaan kita ada masalah. Tuhan mau kita tetap kuat karena Paulus mengatakan dalam Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, katakan amin. Bilang kepada kanan kirinya Bapak Ibu, hendaklah kamu kuat. Harus yakin Bapak Ibu, ngomong aja kita ke sebelah gak yakin. Setan pun ketawa, alah apanya dibilanginya kan gitu. Saya yakin percaya tempat ini gak ada yang lagi marsak. Tahu marsak? Apa ya bahasa Indonesia marsak ya Pak Poltak ya? Apa ya bahasa marsak? Hah? Oh suntuk ya, galau ya. Ya saya berharap di tempat ini nggak ada yang dipenuhi kesuntukan, amin. Saya pengen lihat wajah-wajahnya segar, amin. Karena yang berdiri di depan juga wajahnya sebisa mungkin ditunjukkan segar. Walaupun banyak persoalan, kita kuat. Dengar baik Bapak Ibu, kalau seorang ibu itu punya 7 anak, ya kami satu keluarga itu 7 orang bersaudara. Jadi kalau seorang ibu itu punya 7 anak, ibu ini punya tugas untuk 1 anak itu contoh nebang pohon. Maka si ibu gak akan kasih ke anak perempuan apalagi yang kecil. Pasti dia kasih ke anak laki-laki kalau ada anaknya laki-laki dan yang kuat. Yang paham katakan amin. Artinya apa? Tuhan akan izinkan beban, pergumulan, tantangan yang berat bagi yang kuat. Makanya kalau kita pengen berkemenangan yang lebih besar, maka jadilah kuat. Maka saya mau menguatkan diri saya Bapak Ibu agar kemenangan saya besar. Mana rasanya lebih bangga wisuda di sarjana atau wisuda di TK? Pasti rasanya wisuda di sarjana itu sampai kemudian ada pendampingnya, ada potong apa gitu. Kalau TK mah masih cuma foto-foto doang, artinya apa? Karena waktu wisuda di S1 atau wisuda di kuliah, itu tantangannya udah berat Bapak Ibu. Coba lihat di sini yang punya anak yang lagi skripsian. Oh bisa sampai nggak tidur. Apalagi kalau dosennya aneh-aneh. Saya berharap di sini kalau ada dosen di sini, ya saya berharap nggak ada yang aneh-aneh kalau jadi dosen pembimbing atau penguji. Amin. Di sini ini saya mewakili hati para mahasiswa dan mahasiswi. Haleluya. Jadi kadang saya bawakan ini, kadang ada itu saya lihat teman atau anak rohani saya kalau udah lagi nyusun skripsi sampai dia nggak bisa mikirkan yang lain lagi. Nah artinya apa? Tantangan yang besar akan menghasilkan kemenangan yang besar. Maka ketika dia wisuda, oh rasanya plong kali, potong apa kita mak? Langsung gak tanya, potong kaki 4 atau kaki 2? Dia bilang kayak gitu, ya udah nak kaki 8 aja. Artinya B2 ada 2 ekor, 8 dia. So dengar baik Bapak Ibu, kalau kita mau kemenangan besar, tantangannya harus besar, katakan amin. Makanya saya bangga dengan keterbatasan yang saya miliki yang Tuhan izinkan. Dengar baik, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi bagi kita kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau Tuhan izinkan artinya kita mampu, sama seperti Ayub. Maka kemudian iblis itu minta izin sama Tuhan. Allah karena kau lindunginya dia, makanya dia tetap memuji engkau. Dan Tuhan tahu kapasitas Ayub. Udah aku izinkan engkau, yang penting sayangkan nyawanya. Maka kemudian di dalam segala kesengsaraan Ayub, dia tetap nyembah Tuhan. Dan saya berdoa dan berharap di tempat ini semuanya nyembah Tuhan, sekalipun yang didoakannya belum dapat. Amin. Kenapa? Karena orang Kristen atau orang percaya kepada Yesus, yang Tuhannya mau, yang Yesus mau, kita semuanya kuat.
Makanya dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau kata Paulus tadi sana dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam kekuatanmu, kekuatan kita terbatas. Maka Paulus gantikan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan karena kekuatan Tuhan tidak terbatas. Unlimited power. Tidak ada batasannya. So, kalau kita yang terbatas ketemu sama yang tak terbatas, maka yang dipakai adalah kapasitas yang tak terbatas. Yang paham katakan amin. Maka di sini dikatakan, bisa aktifkan biar saya ini. Ya, di PPT-nya aja, oke, bentar, oke. Nah, di sini dikatakan bahwa Efesus 6 ayat 10, kata kuat diambil dari bahasa Yunani endunamo. Endunamo yang berarti untuk menguatkan, memampukan, meningkat di dalam kekuatan, membuat menjadi kuat dan semakin kuat. Ini endunamo. Endunamo itu berbicara tentang terus menerus. Maka disinilah lahir kata dynamo. Tahu nggak Bapak Ibu cara kerja dynamo? Dulu waktu ada sepeda ontel, sepeda apa itu ya namanya? Sepeda kumbang atau sepeda yang dulu-dulu, maka ada dinamo di depan, di roda depan. Jadi dinamo itu akan ditempelkan kepada roda. Jadi semakin kencang roda berputar, dinamonya semakin kencang berputar, maka di sana akan ada aliran listrik sampai kemudian lampunya menyala. Semakin kencang kita memutar, semakin kencang kita mengayuh, semakin teranglah lampunya. Maka kalau semakin kita terus mendekat, terus bergerak dalam Tuhan, terus bergerak di dalam Tuhan, maka nyala kita akan semakin kuat Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya di tempat ini, kalau kita masak daging atau daging rendang contoh, apakah kita memasaknya dengan api kecil atau api besar biar dagingnya masak? Kemudian kalau kita mau rebus itu kita pasti pakai api yang besar. Maka kalau persoalan yang datang besar, Bapak Ibu perlu nyala api yang besar. Terus menerus sampai kita kuat. Dan kemudian sampai masalah itu selesai. Dan ketika masalah itu selesai Bapak Ibu, kita bisa bersuka cita. Kita bilang Tuhan aku udah menang. Tuhan aku udah lewatin ini. Tapi dengar baik Bapak Ibu, kehidupan ini diisi dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Kalau mau selesai masalah, itu ada di batu nisan. Baru semuanya itu udah selesai. Tapi kalau masih hidup, pasti punya masalah. Baik kita punya uang banyak, baik kita nggak punya uang sama sekali, tetap punya masalah meskipun masalahnya berbeda. Amin. Mungkin yang nggak punya uang masalahnya apa yang mau dimakan. Iya kan? Makan apa? Tapi kalau punya uang banyak, mungkin siapa yang mau dimakan? Kan beda. Persoalannya beda Bapak Ibu. Makanya dengar baik. Waktu kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan, maka persoalan apapun yang kita lewati, kita tinggal bilang, yang kayak gini pasti Tuhan lewatkan juga. Jangan fokus kepada masalahnya dan bilang, Tuhan amang oyamang, nyerahlah aku Tuhan, nyerahlah aku. Sampai kemudian kita berencana untuk mengakhiri hidup. Tahu nggak Bapak Ibu, tahun 2009 saya mulai bermain Facebook, 2009. Jadi 2009 saya sudah berkecimpung dalam dunia media sosial. Orang-orang dulu masih jarang di situ. Karena kalau saya tanya udah punya Facebook itu rata-rata belum tahu. Tapi di tahun 2009 waktu saya punya Facebook Bapak Ibu, teman saya itu di Facebook itu udah sampai limit 5.000 orang. Kenapa? Karena Facebook saya canggih. Saya buat nama saya bukan Marihot Situmorang karena dulu takut membuat inisial asli itu di media sosial. Kenapa takut? Karena kita nggak tahu dulu media sosial itu seperti apa, internet itu seperti apa. Dan kemudian saya buat nama saya itu nama samaran, tapi tetap ada marganya Situmorang. Dan fotonya foto saya. Fotonya foto saya yang paling ganteng saya buat. Tangan potong tongkatnya, nggak nampak tongkatnya. Iya, biar orang nggak tahu bahwa yang di dalam itu orang cacat. Haleluya. Dan kemudian agak-agak dibuat tato editan, biar kayak preman. Memang banyak orang yang kemudian agak-agak ketipu lihat profilnya. Abang preman ya katanya kayak gitu. Dan kemudian setiap pagi saya upayakan, saya keluarkan satu ayat firman Tuhan. Kalau nggak satu ayat firman Tuhan, saya combine menjadi kata-kata motivasi. Pagi dan malam, konsisten terus, konsisten dan buat itu terus. Sampai kemudian teman-teman, dulu 2009 yang like itu banyak sekali. Dan saya cukup dikenal di media sosial. Dan kemudian ketika itu orang-orang memanggil saya dengan nama itu jadinya. Sampai kemudian ada yang ketemu langsung dan kemudian ngopi dulu namanya kopdar dan kopi darat. Dan kemudian kita kemudian cerita-cerita, loh ini ya sampai kemudian orang memanggil saya itu bukan Marihot. Jadi nama yang ada di Facebook itu.
Nah maka kemudian tiba-tiba banyaklah mulai curhat, ya kan? Udah kayak Mario Teguh lah ya di situ. Karena kata-kata motivasi dan firman Tuhan nampaknya kan adem gitu kan. Sebulan, 2 bulan diikuti, 3 bulan, 4 bulan. Sampai kemudian banyaklah yang curhat. Kemudian yang curhat itu kebanyakan orang-orang Medan. Sampai ada yang kerja di kantor yang tinggi posisinya. Ada yang wanita juga, wanita kasih apa ya namanya, pengharapan gimana. Keren fotonya soalnya Bapak Ibu. Jadi pikirnya anak muda yang gimana gitu. Dan tiba-tiba ada seorang anak gadis yang kemudian dia bilang kayak gini. Aku pengen bunuh diri katanya. Wah, saya langsung terperanjat lihat inboxnya. Langsung saya balas, kenapa pengen bunuh diri? Maka dia bilang, aku hilangkan uang perusahaan. Dia sebutkan satu angka yang cukup besar. Dan dia kemudian dituntut deadline untuk melunasinya cuma dikasih 3 hari. Karena dia baru ambil dari bank, tiba-tiba ada perampokan dan kemudian hilang. Dan kemudian dia bilang, aku pengen bunuh diri. Saya pikir wanita ini kok cepat kali ngambil jalan pintas. Saya mau bilang, Kian, mau pakai racun atau apa ini biar saya siapin gitu Kian kan, tapi nggak mungkin. Kemudian saya bilang, emang seberapa parah sih? Saya bilang kayak gitu. Kemudian dia cerita, waduh sebenarnya masih bisa sih ditangani. Saya bilang, iya kamu sih enak saya lihat, katanya kayak gitu. Kasih motivasi, saya tahu pasti kehidupanmu baik dan semuanya gini. Kemudian saya bilang, kamu tahu siapa saya? Saya bilang gitu. Maka kemudian saya arahkan dia ke Facebook asli saya. Waktu dia buka linknya tersebut dan dia kaget. Jadi selama ini yang saya baca yang memotivasi saya ternyata orang, mohon maaf yang punya keterbatasan kata dia. Saya senyum di situ dan bilang iya. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Saya langsung ajak dia ketemuan. Sebelum kau bunuh diri, kita ketemu dulu. Saya bilang. Maka singkat cerita kita ketemu dulu masih ada Cafe Hosana. Kalau ada yang tahu dulu Medan Plaza. Saya ajak ketemu di Cafe Hosana Bapak Ibu. Waktu saya jalan pakai tongkat terseok-seok susah dilihatnya, dia langsung tertegun dan dia lihat. Dia gak sampai hati lagi. Dan aku bilang gini, andaikanlah uang yang kamu butuhkan untuk membayar hutangmu dikasih saat ini. Di depanmu, kami duduk di meja sambil ngopi dan makan. Saya bilang, tapi syaratnya kakimu dipotong 2-2, kira-kira kamu mau gak? Oh dia gak mau. Enggak lah. Tapi kenapa kamu mau membunuh dirimu keseluruhan? Hanya biar itu enggak jadi beban samamu. Waktu engkau membunuh diri, engkau ke neraka. Dan kemudian tahu enggak Bapak Ibu, itu hari Sabtu dan di Medan Plaza saat itu masih ada ibadah pemuda. Dan saya bilang, hari ini kalau engkau mau ini sore udah ketepatan jam 6 ada ibadah. Yuk ibadah. Kemudian dia ibadah. Kemudian dia nangis sejadi-jadinya ketika ibadah itu. Tuhan lawat hatinya. Besoknya saya juga telepon dan suruh dia untuk ibadah kembali ke gereja. Dan kemudian dia ibadah dan dilawat Tuhan sejadi-jadinya. Hari Senin deadline-nya. Harus dapat. Dia bilang gini ke saya. Kalaupun dipenjarakan saya siap. Kalaupun saya dapat resiko apapun saya siap. Tahu gak Bapak Ibu? Orang yang lemah awalnya. Tapi ketika ketemu Tuhan. Itu dikuatkan. Dan kita ini jadi alat Tuhan agar mereka ketemu Tuhan. Makanya kita terlebih dahulu harus kuat Bapak Ibu. Kalau kita lemah, orang akan menerima konsep kelemahan kita. Dan mereka nggak akan mau mencari Tuhan yang kita sembah. Makanya di sini dikatakan harus punya daya tahan, endurance. Dan kemudian dari sinilah kita mulai melihat bahwa kita terus bergerak, dan harus bergerak. Kenapa? Karena orang yang menang dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya, kepadanya akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Itu dia Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita karena terlalu sering mengecilkan Tuhan, sampai kemudian kita nggak bisa melihat kapasitas Tuhan yang dahsyat. Kadang kita terlalu fokus sama masalah Bapak Ibu. Saya mau bilang ini handphone kecil. Handphone kecil di tangan saya bisa lemparkan. Dan saya bisa lihat leluasa Bapak Ibu kalau di sini handphone saya. Tapi kalau saya bawa dekat di sini, saya nggak lihat siapapun di sini. Kadang kita terlalu bawa masalah kita, pergumulan kita terlalu dekat ke mata kita. Lupa kita berlutut sama Tuhan dan minta kasih aku kekuatan Tuhan. Makanya Tuhan sering mengumpamakan orang yang kuat itu seperti burung Raja Wali. Kenapa burung Raja Wali? Karena burung Raja Wali itu nembus awan kelabu sampai ketemu langit biru. Kadang kita terlalu membawa ini dekat sama kita, seakan-akan itulah kematian kita. Saya pernah pengen bunuh diri Bapak Ibu, saya pengen mengakhiri hidup saya karena saya beranggapan gak akan bisa jadi apa-apa. Tapi Tuhan bilang, engkau spesial, spesial apa Tuhan?
Kadang kita waktu bilang engkau spesial, langsung terbayang ya kan, pakai daging, pakai telur, kan gitu kan. Terlalu kebanyakan Indomie spesial, mie spesial, nasi goreng spesial. Jadinya masuk seperti itu. Tapi Tuhan bilang bukan spesial yang seperti itu. Spesialnya itu seharga darah dia. Maka dikatakan Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar bertahan. Iblis terus pukul kita Bapak itu, karena itu kerjaannya. Iblis gak ada kerja kantornya, gak ada itu. Jadi iblis itu cuma kerjanya itu cari manusia biar banyak ke neraka. Itu aja kerja iblis. Jadi gak pernah libur dia. Kalau kita masih ada libur kita, amin Bapak Ibu. Sabtu Minggu kita libur. Kalau setan itu gak pernah libur. Kapan aja dia kerja, lewat apa aja dia kerja. Kenapa? Dia mau neraka itu penuh. Dan kemudian sesak dan kemudian Tuhan berbelas kasihan kepadanya dan mengampuninya. Enggak bisa. Karena firman Tuhan sudah disampaikan siapa yang berdosa, hukuman kekal menanti. Mau percaya mau enggak percaya neraka itu ada. Sama seperti saya katakan, mau percaya mau nggak percaya, Kalkuta itu ada. Pernah nggak ke Kalkuta? Mungkin belum. Aku nggak pernah ke Kalkuta, mana ada Kalkuta itu? Tapi saya mau bilang, mau pernah mau enggak, saya bilang Kalkuta itu ada di India. Sama juga, mau pernah ke sorga, mau nggak pernah ke sorga, sorga dan neraka itu ada. Dan tujuan iblis adalah memenuhkan neraka. Maka pesan ini saya sampaikan. Kita harus tetap kuat. Bukan hanya bertahan terhadap pukulan iblis. Dengar baik Bapak Ibu. Suka lihat pertandingan sepak bola? Indonesia contoh lawan Malaysia. Maka kemudian Indonesia memperketat pertahanannya. 11 pasukannya ada di depan gawang. Bayangkan, gak pernah nyerang. Kira-kira bisa menang gak Indonesia? Contoh Malaysia dibiarkan megang bola. Orang Indonesia semuanya di gawang itu. Semuanya. 11 pemainnya di gawang itu. Diam aja seperti ini, ditendang bolanya tangkis, tangkis. Mungkin gak kebobolan. Tapi gak akan pernah bisa menang. Tapi silap sedikit, pasti bobol, kalah. Makanya kalau anak Tuhan cuma mampu bertahan, pasti ada waktunya dia lemah dan iblis berkuasa kepada dia. Makanya Tuhan gak mau kita cuma bertahan. Sama seperti kemarin di seminar rohani, kalau ada yang ikut di doa puasa. Maka Pak Edi sampaikan apa? Anak Tuhan itu harus punya ofensif, penyerangan. Maka kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus menyerang. Kalau bertahan, habis. Tuhan ingin kita bergerak terus. Dan semakin kita bergerak, semakin menghasilkan tenaga dan kekuatan. Katakan kepada kanan kirinya, bergerak terus. Amin Bapak Ibu. Saya yakin di tempat ini semuanya bergerak terus. Di rumah juga berdoa terus. Kalau jumpa orang langsung, Yesus baik, haleluya. Sampai orang bingung, ayah aduh, enggak apa-apa, yang penting kau tahu, haleluya gitu. Terkadang, ini bacaannya, terkadang kita merasa bahwa keadaan dan situasi terlalu berat bagi kita. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan satu keadaan pun yang melebihi kekuatannya atau kemampuannya sebagai manusia. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa Bapak Ibu? Yuk dibaca yuk. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah katakan biasa, nggak ada yang super duper luar biasa. Kalau teman saya tadi sampai bunuh diri Bapak Ibu, itu kayaknya persoalannya luar biasa. Padahal persoalannya biasa, hanya sudut pandangnya terlalu tertutup sampai nggak lihat ada jalan keluar. Dan kemudian sampai sekarang dia udah punya anak, udah berkeluarga dan hidupnya baik adanya. Kadang kita melihat dan membandingkan, aku persoalan dan pergumulanku parah kali. Kemudian kita mulai ngeluh. Saya ketemu sama orang, saya yakin dia itu nomor 3 paling kaya kota Medan. Saya ketemu dan uangnya ada di mana-mana. Itu pun ngeluh Bapak Ibu. Ngeluh, saya bingung. Ya, gimana ini yang udah semua dia punya? Di mana ada PT-nya, perusahaan di mana-mana punya, dan kemudian di sana ada pabrik kelapa sawitnya, di sana ada perusahaan apa gitu. Dan dia ngeluh. Saya heran Bapak Ibu. Ngeluhnya pun itu juga tentang uang. Hello. Saya berpikir, ternyata itu pencobaan biasa sama dia. Sama kita mungkin itu luar biasa, amin. Mungkin hitungannya miliar, puluhan miliar, ratusan miliar. Sama dia, itu persoalan mungkin biasa. Tapi sama kita itu luar biasa. Makanya Tuhan gak kasih itu ke kita. Tuhan kasih dia ke dia. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita alami, semuanya katakan biasa. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya ambil satu contoh, tahu lagu Ku berbahagia
yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaan. Fanny Crosby penciptanya, hidup tahun 1820 sampai 1915. Dia lahir dengan normal pada tanggal 24 Maret 1820. Pada waktu dia berumur 6 minggu, dia menderita infeksi di matanya. Lalu karena dokter yang biasanya mengobati keluarganya sedang pergi keluar kota, mereka meminta seorang yang mengaku dokter di daerah itu untuk mengobati. Tapi ternyata setelah diobati hasilnya sangat mengerikan, yaitu mata Fanny yang masih bayi itu menjadi buta total. Dan Fanny ternyata memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa. Dia bisa hafal seluruh ayat Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Amsal. Wow, dia hafal Bapak Ibu, gak perlu dibaca lagi. Kita ngebaca Alkitab aja gak pernah habis, padahal matanya melek. Ya kan? Kalau baca Alkitab 2 pasal, ngantuknya luar biasa. Kalau buka IG, buka Facebook, lancar itu Bapak Ibu, gak terasa 2 jam. Saya perhatikan cuma kalau baca 5 pasal, paling 30 menit atau 40 menit, 5 pasal, itu yang panjang. Kalau yang pendek gak sampai 30 menit. Tapi kalau kita buka Facebook, coba nanti hitung jamnya. Nggak terasa itu 2 jam. Apalagi muncul perbedaan kan. Wah gitu kan. Rasanya seru kali kan gitu kan. Wah, langsung men-share kemana-mana. Tahu nggak Bapak Ibu, kenapa kita ngantuk waktu baca Alkitab? Karena yang dikasih makan itu rohnya, bukan dagingnya. Makanya ngantuk dagingnya, tapi rohnya segar. Makanya dipaksa dagingnya untuk melek, biar rohnya tetap kenyang. Makanya dia bisa hafal Bapak Ibu. Kejadian pun kita kadang nggak tahu ayat ini di mana, ini dia hafal. Kenapa? Karena kemampuannya dilipat gandakan Tuhan. Makanya kalau Tuhan titipkan kelemahan di dalam diri kita, pasti Tuhan titipkan kelebihan yang lain di dalam diri kita. Maka jangan pernah fokus kepada nilai yang kurang tadi, tapi fokuslah apa yang diberikan Tuhan lebih kepada kita. Karena Fanny Crosby nggak menyesali dan kemudian nggak fokus kepada kebutaannya. Sampai kemudian dia bisa jadi berkat. Sampai kemudian dia bisa mengubah 8.000 lagu. Dan semuanya itu gak dibuat dia penciptanya. Kadang dia pakai nama samaran Bapak Ibu. Tahu gak kenapa? Karena dia fokus kepada apa yang lebih dikasih Tuhan kepada dirinya. Kalau kita terlalu fokus kepada nilai-nilai lemah di dalam kita Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita akan cepat kecewa sama Tuhan. Maka di sini dikatakan, apakah kita akan tetap menguatkan hati kita dan berlari kepada Tuhan, menembus batas kenyamanan kita, menembus rasa yang membuat kita malas dan minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, atau malah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bagaimana kita kuat di dalam Tuhan agar dengan singkat dan cepat saya akan selesaikan? Maka di sini kita kuat karena kita memiliki kasih karunia dari Tuhan. Kita kuat karena kita memiliki kasih karunia daripada Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, bagaimana kita kuat menjadi di dalam Tuhan? Kuat karena firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Waktu kita sering baca firman, kita akan semakin kuat. Daniel 10 ayat 19. Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau. Jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Yang ketiga, kita kuat karena Roh Kudus. Makanya kalau kita berdoa gak penuh lagi dengan Roh Kudus, minta Roh Kudus agar kita semakin kuat. Bapak Ibu, kalau dulu kita mulai gali lagi, minta lagi. Ini menjadi satu kesaksian bagi saya waktu mama saya koma kemarin. Saya berbahasa roh terus. Tuhan, aku gak mau kehilangan mamaku Tuhan. Kesaksian ini selalu saya bawa kemana-mana karena itu satu kemenangan bagi saya. Tahun 2016, itu ada doa keliling. Saya naik kapal doa keliling Pulau Samosir. Dan kemudian dari Pangururan kembali ke Pangururan. Itu doa keliling 6 jam lebih kurang kita mengelilingi Pulau Samosir. Waktu kita berkeliling Pulau Samosir, kita sewa kapal itu bisa 100 orang muat. Kita nyanyi di atas kapal, kita nyembah di atas kapal, kita tiup sopar di atas kapal. Dan kemudian gemuruh itu terdengar dan tiba-tiba kapal itu disuruh matikan di salah satu titik di Danau Toba. Dan kemudian seorang pendeta itu datang dan mendekati saya, Pak Marihot, bangkit berdiri. Bapak yang pimpin doa di tengah ini. Karena di bawah ini tempat pusat bunian. Di bawah ini ada makhluk seperti dia, cerita banyak sekali. Dan kemudian Bapak yang harus berdoa di tengah-tengah. Dan saya bangkit berdiri berdoa. Kemudian saya dikelilingi ada sekitar 30-an orang. Saya memimpin doa saat itu dan perahu itu dimatikan. Kemudian
Supir daripada perahu udah mulai kebingungan, karena kalau nggak ada baling-baling itu agak bahaya di tengah-tengah. Dan kemudian saya berdoa, Tuhan aku percaya di bawah ini kuasamu melingkupi, menjadikannya nyata dalam nama Yesus. Itu belum ada perhatian untuk membangun Samosir waktu itu. Dan kemudian waktu berdoa seperti itu, ombaknya hantam, boom. Kapalnya yang harusnya ke sana tujuan depannya jadi berubah ke arah sana jadinya. Saya hampir jatuh saat itu. Dan saya rasakan ombaknya luar biasa. Lebih kurang 1 jam doa di atas tempat itu. Dan kita nyembah Tuhan. Sampai di tempat semula jam 6 dan kita berdoa mensyukuri segala sesuatu. Besoknya jam 6 pas saya dapat telepon dari kampung. Dari kakak saya yang nomor 1, Marihot kau pulang. Mama lagi koma. Nggak tahu kenapa tiba-tiba di kamar nggak bisa lagi ngomong apa-apa, dia nggak bisa lagi bergerak, dia nggak bisa apa-apa. Jam 6 Bapak Ibu saya terima telepon itu. Saya di Samosir, orang tua saya di Siantar. Dan kemudian saya pinjam kendaraan roda 3 teman saya yang ada di Samosir. Dan kemudian saya ajak 2 orang biar ada yang membawa kendaraan itu kembali dari Tomok balik ke Pangururan. Tomok ke Pangururan 40 km. Dan kemudian jam 6, setengah 8 katanya ferry harus berangkat terakhir itu dari Tomok ke Ajibata. Saya harus kejar itu Bapak Ibu. Dan kemudian saya izin sama teman saya yang bawa. Waktu saya bawa sepanjang jalan 40 km saya berbahasa roh. Tuhan, Engkau yang izinkan hal ini terjadi. Aku percaya aku ke rumah sakit gak jumpai mayat. Aku jumpai mamaku sehat di dalam nama Yesus. Ya Radabata. Saya berdoa sambil kendaraan saya pacu terus. Bayangkan Bapak Ibu, roda 3 becak seperti itu, lari 60-70 di jalan itu. Saya lihat kilometernya seperti itu. Teman saya semuanya ketakutan, di sebelah saya berdoa, mereka ketakutan. Dan tahu gak Bapak Ibu, waktu sampai di Tomok itu ferry udah klekson pom, mau berangkat. Dan itu ferry terakhir. Dan kemudian saya nyebrang, saya bilang, bang bentar. Dan sampai di ferry, saya kebingungan nanti dari Ajibata, naik apa nanti ke Siantar. Saya gak tahu naik apa, saya percaya Tuhan kau pasti beri. Dan mamaku pasti selamat. Dokter bilang gak bisa sembuh. Mamamu kalau sembuh paling pakai koma permanen. Koma permanen itu yang paling hebat. Kalau mama saya pulih kata dokter. Maka kemudian saya bilang sama kakak saya, percaya mujizat terjadi. Kakak saya karena dokter bilang kayak gitu, udah bawa baju kebaya mama saya untuk dipakaikan kalaupun meninggal nanti di rumah sakit Bapak Ibu. Paling hebat koma permanen kata dokter. Dan saya berdoa di sepanjang jalan. Tuhan kemarin baru aku ngelilingi Pulau Samosir ini. Saya di atas ferry saya ngomong gitu. Baru kemarin ada kemenangan di tempat ini Tuhan. Tapi hari ini aku pulang dengan perasaan kacau balau. Tapi aku percaya Engkau pegang. Tidak aku dapati mayat, aku dapati mamaku sehat. Dan tahu gak Bapak Ibu? Singkat cerita secara mujizat dari Ajibata, dari Prapat sampai ke Siantar. Saya diantar sampai ke depan pintu rumah sakit. Jam 11 malam tepat saya sampai. Dan sebelum saya melangkah ke rumah sakit saya berdoa, Tuhan ada mujizat. Saya berbahasa roh berjalan. Saya tanya sama suster, ada orang nama seperti ini gini di ruang mana? Disebutkan salah satu ruangan. Sebelum saya buka pintunya saya berdoa, Tuhan aku dapati sesuatu yang ajaib. Waktu saya buka pintunya, maka kemudian saya lihat mama saya geletak di situ. Kemudian saya deketi, waktu saya deketi, dia buka mata dan bilang, Marihot kau datang. Dokter bilang kalaupun dia sembuh koma permanen, tapi Tuhan bilang dia sehat permanen. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau bilang, kalau kita mau kuat, penuhlah dengan Roh Kudus. Maka kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan berbicara sesuatu yang mungkin iblis nggak tahu. Bukan mungkin, memang dia nggak tahu. Karena kita juga nggak tahu bahasa itu. Waktu kita berbahasa roh rabasyakana matanda. Di sini dikatakan Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Mau kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu, penuhlah dengan Roh Kudus. Mau menang melawat semua tantangan yang kita hadapi, penuhlah dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Kalau doa kita pagi-pagi udah mulai nyesek, gak bisa bersekutu. Artinya sudah gak lagi panas, gak ada lagi roh Tuhan memenuhkan kita. Minta. Nyalakan kembali Tuhan. Nyalakan kembali Tuhan. Dan sampai kemudian kita dan kita mengalami. Elia aja sekelas Elia pernah depresi Bapak Ibu. Sampai kemudian Tuhan pulihkan kembali.
Pemenang terakhir ditentukan oleh iman yang tetap tinggal setelah pencobaan tadi datang dan digantikan ujian yang berakhir kepada kemenangan. Yesaya 35 ayat 3-4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Katakan amin Bapak Ibu. Maka tahu nggak Bapak Ibu, ini saya sedikit kasih foto saya, mungkin waktu ibadah 3 dulu di alam hotel saya udah pernah bukakan. Ini foto saya yang dulunya jahatnya luar biasa, yang minum mabuk segala macam dan main perempuan, balok. Masih SMA itu Bapak Ibu, tapi udah kayak gitu bejatnya. Dan bapak saya yang bawah itu adalah dukun, dan kemudian dia punya ilmu segala macam. Saya nggak sempat lagi untuk ceritakan karena sudah waktunya sudah full. Yang kita akan berdoa sebentar dan dengan cepat. Ini baptisan saya. Ini baptisan saya peneguhan di Sumatera Resort kembali kemarin, sebelum itu dihancurkan semuanya. Dan kemudian kita berdoa. Nah, bapak saya juga dibaptis. Bapak saya dibaptis itu perlu 3 kali ditenggelamkan agar rambutnya basah. Kalau nggak 3 kali, waktu pertama rambutnya masih kering. Karena iblis nggak mau lepaskan dia. 2 kali rambutnya masih kering, 3 kali baru basah. Itu pun dengan pujian dan penyembahan kita lakukan. Nah, kemudian saya lakukan KKR di mana-mana, dan kemudian khotbah di mana-mana, dan kemudian masuk sekolah-sekolah, dan kemudian menjadi pribadi yang ke kampus, ke Unimed, ke USU, dan ke tempat-tempat yang lain. Bahkan kemudian saya ketemu presiden waktu pertama kali mulai pelayanan tahun 2007 dengan Pak SBY waktu itu. Dan kemudian harus dikawal sama Pas Pampres. Dan kemudian ini pelayanan-pelayanan anak bagi anak-anak rohani saya. Yang tadi juga saya bukakan di ibadah pertama, bagaimana mereka mengajari anak-anak pinggiran rel, bagaimana mereka mulai menjadi orang-orang yang memberkati, dan kemudian ini yang saya kerjakan juga untuk penjangkauan jiwa-jiwa, dan itu dia sedikit kesaksian. Tapi satu hal, bagaimana caranya kita kuat di dalam Tuhan? Tetaplah miliki koneksi dengan Tuhan. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ya, semuanya doa. Saya minta waktu sebentar aja. Saya pengen berdoa bagi semua Bapak Ibu Saudara terkasih di tempat ini. Saya banyak mendapati pelayanan-pelayanan yang benar-benar Tuhan nyatakan. Bahkan pernah suatu waktu saya melayani, tiba-tiba saya diserang dan kemudian gak bisa bangkit. Tapi di situ pun karya Tuhan dinyatakan. Saya minta waktunya sebentar dan kita berdoa. Saya percaya dan yakin di tempat ini banyak hal-hal yang sedang Bapak Ibu bawa, hadapi. Entah kenapa saya harus mengubah tema yang kedua itu, kuat di dalam Tuhan, harusnya sama, bersyukur dan murah hati. Tapi di tema yang kedua ini saya yakin dan percaya, setiap kita memiliki kebutuhan masing-masing. Dan biarlah kebutuhan roh masing-masing itu benar-benar dipuaskan saat ini di hadapan Tuhan. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ini permohonan kami Tuhan, ini doa kami. Inilah rinduku, Yes, kami perlu jamahanmu kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. seluruh hidupku, Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku, dan jiwaku. ini hatiku dan jiwaku Tuhan, semuanya milikmu Tuhan, Di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, haleluya. Nyatakan jalanmu, jalanku. Rabasakaralabashandara daralarakoriya ralaradabaya-sanda. Hiriandara larabo, yaradara yase, hiarala rabatakara rabaya sanda, hiriarana larabo, ralada yase, hiarala radadadaya sanda, rabatakala labaya sanda, rad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 a, hiriarada laraba, kuriarala rad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 a, hiriarada larabaya sanda, rad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 a. Rabatakala laba kuriandara lara baya sandara baya sandara ya sakara Hirana rabatakala lara baya sandara. Hadiratmu, pemulihannya daripadamu mengalirlah saat ini di tempat ini Tuhan, kepada setiap umatmu, jamahanmu. Syakama kuria rala baya sanda, hirala baya sanda, rada sanda. Dan Tuhan lawatanmu jadilah atas kami. Kami kuat di dalam Engkau, kami kuat di dalam Yesus, kuat oleh kasih karuniamu, kuat karena kebenaran firman-Mu, kuat karena Roh Kudus. Haleluya. Nanti kami limpah ucapan syukur, nanti kami limpah seruan kepadamu Tuhan. Yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan, bertemu dengan kasih Tuhan. Haleluya. Api itu menyala kembali, api itu menyala kembali, kuasa itu mengalir. Setiap tubuh-tubuh yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Setiap hati yang sedang kacau karena hubungan keluarga, dapatkan kekuatan saat ini, dipulihkan dalam nama Yesus. Fokus pada manusia digantikan pada fokus pada Tuhan. Kekecewaan apapun yang coba mengganggu setiap hati umat Tuhan di tempat ini digantikan dengan ucapan syukur. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang mau lihat kami terus kuat, dan Tuhan yang menguatkan kami. Hamba-Mu selesai, tapi Engkau gak pernah selesai Tuhan.
Roh-Mu terus bekerja di dalam setiap hati umat-Mu. Dan memperbaharui hari kami, hari demi hari memperbaharui kami di dalam Engkau. Makasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah menerima berkat dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita akan memberikan kita persembahan kita yang kedua, dan sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua, kita menyaksikan Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita akan mendengarkan Warta Sepekan minggu ini. Ibadah raya yang dilakukan setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, sesi ketiga pukul 18 WIB yang bertempat di Alam Hotel Lantai 3, Ruang Narwah Tubarlum, di Jalan Air Hakim nomor 169 yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun FB GBI Alam Hotel. Menara doa yang dilakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai 19 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang setiap jemaat untuk dapat hadir di dalam menara doa. Ibadah doa malam yang dilakukan setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang setiap pengerja dan jemaat untuk hadir dalam ibadah doa malam. Ibadah naik apostik yang dilakukan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara live streaming melalui akun FB GBI Alam Hotel. Kami mengundang setiap Bapak, Ibu, dan jemaat untuk dapat hadir dan mengikuti ibadah ini. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Mama Papa, kami mengundang anak-anak bergabung dalam ibadah Kids for Jesus yang dilakukan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah FA dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB. Untuk alamat FA dapat menghubungi Ibu Arta dan Diaken-Diakones setelah ibadah selesai. Kami mengundang anak-anak muda untuk mengikuti Bible Study Group setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan layanan jemaat berupa KKJ, penyerahan anak, baptis selam, dan layanan doa dapat menghubungi Bapak Boris. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberi persembahan berupa ucapan syukur, perpuluhan, dan pembangunan gereja, dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan yang telah disediakan, maupun juga dapat mengirim melalui nomor rekening gereja dan scan barcode yang tertera di layar. Demikian Warta Sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi kedua ini. Kita satukan hati kita siapkan hati kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat ibadah di pagi hari ini Tuhan, hingga siang hari ini. Tuhan melawat setiap kami, Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ya Tuhan yang terus menguatkan kami, yang terus memberikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan di dalam firman-Mu ya Bapa. Sehingga hari-hari yang ke depan kami adalah hari-hari yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menaburkan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Marihot Situmorang, berkati kesehatan, kekuatan, hikmat marifat-Mu ya Tuhan berlimpah-limpah bagi hamba-Mu. Kau menyertai perjalanan kehidupan hamba-Mu. Apa saja yang dikerjakan oleh hamba-Mu,
berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ibadah sore juga nanti Tuhan Kau berikan kekuatan, pengurapan yang lebih lagi Tuhan bagi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan buat seluruh persembahan yang dikumpulkan pagi hari ini Tuhan sampai siang hari ini. Tuhan memberkati persembahan ini. Kau pakai Tuhan persembahan ini untuk terus menyatakan kebaikan dan kebesaran-Mu ya Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan sudah memberi, berkati berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Kau memberkati rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan cucu. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau berkati perjalanan kehidupan umat-Mu di sepanjang minggu mendatang. Diberkatilah mereka di ladang, diberkatilah mereka di kota, diberkati usaha, pekerjaan, aktivitas, studi mereka, diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembok-Mu, diberkatilah puri-Mu. Sejahtera dan sentosa engkau umat pilihan Allah. Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan menutup ibadah kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang mati dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya menyertai memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini kau meratabakan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang Bapak Saudara pengumuman tambahan. Nah minggu depan kita akan kembali ke Alam Hotel. Nah untuk itu Bapak Saudara mohon mengikuti akun media sosial kita, Facebook, Instagram, ataupun YouTube ya. Untuk mendapatkan informasi-informasi seputar kegiatan-kegiatan kita. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Shalom.